ibu saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kiara Bashikere. Mari kita berdoa. Kiara Bashikere. Kiara Bashikere. Kiara layala Bashikere layala. Engkau kudus Tuhan. Ya Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Kiara Bashikere layala. Kiara Bashikere. Engkau kudus Tuhan. Kiara Bashikere. Ya la 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 ya la Bashikere la 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 la. Ya Tuhan, Kau kudus Tuhan. Ya la 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 ya la Bashikere la 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 la. Ya la 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 ya la 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 ya la Bashikere la 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 ya la 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 ya la 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 ya la Bashikere la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la Bashikere la 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 ya la 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 ya la 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 ya Kau kudus Tuhan ya la 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 ya la 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 ya la 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 Kau Allah yang kudus Tuhan Kau Allah yang kudus ya la 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 ya la 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 You are holy, Lord. You are holy. You are holy, Lord. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bangga sekali Tuhan punya Allah yang kudus, punya Allah yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami hidup Tuhan bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kau yang mengkuduskan kami. Biarlah Tuhan kami masing-masing tempat ini Engkau kuduskan Tuhan. Kau layakkan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sudah sangat baik. Engkau Allah yang sudah menguduskan kami semua di tempat ini. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau sudah tebus dosa kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Kau Allah agung yang luar biasa, Engkau Allah agung yang mulia Tuhan. Kami mau menaikkan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kau yang memberi kesempatan kepada kami Tuhan. Kami tidak tahu apakah ini hari yang terakhir buat kami menyembah Engkau Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan sampai akhir kami selalu menyembah Engkau. Kami selalu meninggikan nama-Mu. Hanya Engkaulah yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiara bashikiriri. Kiara bashikiriri. Yeshua, Yeshua. Yeshua. I belong.
Katakan lagi. My beloved is the most beautiful among thousand and thousand. My beloved is the most beautiful among thousand and thousand. Yesus. Panggil namanya Yesua, Yesua. Among thousand and thousand, my beloved is the most beautiful among thousand and thousand. Yeshua. Katakan lagi Yesua, glory forever. Amen. Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yeah. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Mari masuk dalam hadiratnya yang kudus. Yesua. Bertemu dengan Tuhan dalam hadiratnya yang kudus. Rasakan hadirat Tuhan. Yesua.
Mari kita berbahasa roh yang bisa berbahasa roh. Terjadi Tuhan. Katakan lagi Yahweh dengan iman. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai semanifestara. Amen, amen, Yahweh. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa bekerja di antara kami Tuhan.
Pagi hari ini ada mujizat-Mu turun. Yes, amin. Kau Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah kekuatan kami. Kau Tuhan kami. Kau Allah yang kami sembah. Kau Allah yang kami muliakan dan tinggikan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau sudah penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya tadi merasakan bahwa kita semua berada dalam hadirat Tuhan. Sampai kepanasan ya. Waduh, panas sekali ya, api Tuhan luar biasa. Mari kita angkat pujian lagi buat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Oh yes. Mari datang menyembah-Nya. Haleluya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersujud padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersujud padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya, Tuhan Raja. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersujud padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya, Tuhan Raja. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersujud padanya. Dengan bersuka Dia berselamatkan dunia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha Besar. Tangan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara punya roh yang menyala-nyala untuk menyembah Tuhan, muji Tuhan. Amin. Masih punya sampai saat ini? Haleluya. Mari kita say hello dulu kepada saudara-saudari kita. Halo, luar biasa. Pagi hari ini boleh salaman juga boleh. Luar biasa ya, kita semua di tempat ini mempunyai roh yang menyala-nyala. Amin. Saya percaya. Yuk kita pujian lagi. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, masih menyala-nyala? Masih? Beri kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari menyala-nyala lagi. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Rohmu. Katakan lagi, biarlah rohmu. Haleluya. On fire. Api. Menyala-nyala buat Tuhan. Menyala-nyala. Haleluya. Masih terus menyala-nyala. Menyala-nyala. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Masih mau menyala-nyala buat Tuhan? Masih? Api kemuliaannya turun atas kita semua. Haleluya. Api Tuhan turun. Api kemuliaannya. Penuhi kami semua. Api kemuliaannya. Beritakan bahwa api kemuliaannya bercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya bercurah dari surga. Ceritakan pada dunia segala raja. Mari sama-sama katakan. Dengarlah suara memanggil semua umatnya. Penjurumu datang untuk dengarkanlah memanggil gereja Tuhan. Bersiap, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita. Siapkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api. Haleluya. Ceritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Tercurah dari surga. Ceritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan.
Tuhan, kami mau memuji, memuliakan-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Engkau Allah yang sudah menolong kami. Engkau Allah Raja dari segala raja Tuhan. Mari siapkan hati, masih dalam hadirat Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Sama-sama katakan, nyanyikan lagu ini. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. 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 Mari sama-sama katakan, oh Yesusku. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk
kuasa sanjungan kekal selama-lamanya Tuhan. Kami menyadari tidak ada seorang pun berhak mencuri kemuliaan-Mu, dan biarlah Engkau Tuhan yang jadi Raja selama-lamanya pada gereja-Mu, pada setiap pribadi umat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa bahkan melimpah bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang berperkara atas setiap umat-Mu. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, dan buat setiap kami mendengar, menangkap, hidup di dalamnya. Kami mau percaya oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu, memberkati setiap kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin. Sebelum saudara duduk, katakan terima kasih buat teman-teman yang melayani di depan sini. Silakan saudara duduk. Luar biasa mereka telah mempersiapkan pujian, penyembahan, dan memberkati setiap kita. Anugerah Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita hebat. Kalau kita merenungkan di beberapa waktu belakangan, di mana bahkan gereja-gereja Tuhan sampai hari ini menyambut akan kenaikan Tuhan dan menyambut akan peristiwa dikirimnya Roh Kudus di tengah-tengah umatnya pada 2000 tahun yang lampau, di mana murid-murid Tuhan diperintahkan untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan, menanti-nantikan akan kedatangan Roh Kudus. Mereka menanti-nantikan secara luar biasa. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, selama 40 hari Tuhan berkeliling menjumpai pribadi lepas pribadi, bahkan kelompok yang dikasihinya, diajarinya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan beberapa kelompok selama 3 hari mereka ketemu dengan Tuhan, namun tidak mengubah akan hidup mereka. Lebih serius lagi, saya berpikir seandainya hari itu mereka ngerti apa yang telah disampaikan oleh Tuhan, di mana Tuhan merindukan tidak seorang pun binasa, melainkan menginginkan supaya semua orang diselamatkan. Mungkin hari itu juga mereka akan bergerak. Namun kita ngerti bagaimana hari-hari pada saat Yesus menjumpai mereka, Roh Kudus belum dicurahkan atas hidup mereka. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, disaksikan lebih daripada 500 orang. Dia berkata dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima dikatakan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga Tuhan mengingatkan kepada mereka ayatnya yang ke-8 Kisah Rasul pertama, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Banyak di antara kita mungkin seperti tadi yang dilakukan oleh Ibu Mita, dengan berbahasa-bahasa baru, bahasa roh, yang memang bahasa roh itu bagian dari orang menerima tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga pada saat orang itu berbahasa roh membangun iman, baik masing-masing pribadi maupun kelompok. Bahasa roh itu yang akan meneguhkan iman. Berkali-kali saya bersaksi buat saudara, tatkala hari-hari saya tidak tahu apa yang saya lakukan,
Saya berbahasa roh dan membangkitkan iman, menguatkan dan bahkan rohnya itu berbicara pada saya untuk saya melakukan sesuatu seperti apa yang dia rindukan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang itu ditandai dengan bahasa roh. Bukan hanya bahasa roh saja, tapi roh Tuhan itu yang akan menuntun kita dalam ketidaktahuan kita pada saat kita berdoa. Roh Tuhan itu akan menuntun kita, bahkan dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak tertahankan, di mana pada masa-masa tertentu pikiran kita, pengertian kita nggak ngerti apa yang harus kita doakan, dan roh itu akan menuntun kita di dalam doa dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Roh Tuhan juga memampukan kita untuk berkomunikasi dengan berbahasa kasih, di mana mungkin orang dengan orang karena berbeda bangsa, berbeda budaya, sehingga orang itu tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa masing-masing. Tetapi roh Tuhan yang adalah roh kasih itu yang akan menuntun kita untuk mengerti, menyampaikan bahasa kasih, bahasa cinta kita. Beberapa saudara mengajarin kepada binatang untuk berkomunikasi. Kalau Anda lihat beberapa kali ada atraksi-atraksi tertentu yang dilakukan oleh binatang oleh karena dididik dengan cinta, dengan kasih, yang walaupun ujung-ujungnya memang duit untuk memenuhi kebutuhan sang pelatihnya, tapi komunikasi dimulai dengan kasih, sehingga bahkan dengan berbeda makhluk hidup pun bisa berkomunikasi. Nah, karena kasih itu yang kemudian memberikan passion kepada setiap orang, memberikan sebuah daya cinta untuk berbagi kepada orang lain. Bahkan mungkin tidak masuk akal. Kita berkata, aku juga gak ngerti kenapa aku berlaku seperti itu. Seperti ada sebuah tarikan untuk mengulurkan tangan, memberkati, memberikan perhatian, bahkan mengulurkan tangan untuk berdoa. Karena sebuah passion, bahkan orang itu tidak kita kenal. Kita berdoa untuk dia dan kemudian dengan tangisan, dengan keseriusan, dengan kerinduan yang amat sangat. Seolah-olah itu dia adalah orang tua kita, seolah-olah dia adalah saudara kita, seolah-olah dia itu anak kita, seolah-olah dia itu adalah orang yang memang sudah kenal begitu lama. Itu yang dengan passion, dengan belas kasihan kita lakukan. Karena belas kasihan itu adalah bahasa cinta yang dilakukan oleh Tuhan. Tatkala Tuhan ada belas kasihan kepada seseorang sakit penyakit apapun disembuhkan. Saya percaya Tuhan juga mau pakai setiap kita. Dan dengan itu saya membahasakan masa depan saudara dan saya ditentukan dengan iman yang terekspresi dalam hidup kita. Masa depan itu secerah imanmu, imanku, dan iman kita semua. Karena keyakinan kita itulah yang kemudian melatih diri kita, membuat kita memiliki ketaatan dan tanpa ada sesuatu yang seolah-olah tanpa berpikir mengerjakan, sebab orang itu tahu bahwa ketaatan lebih dari korban apapun. Yang hari ini saya ingin kita bersama-sama belajar. Secerah imanmu, imanku, iman kita, masa depan kita itu ada. Lihat bersama-sama dengan sebuah pernyataan fragmen kehidupan yang dialami oleh seorang perempuan yang menghadapi sebuah masalah. Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28.
Injil Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sudah ketemu, katakan amin. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dari pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bagaimana perempuan Kanaan ini punya masalah. Siapa yang tidak punya masalah angkat tangan tinggi-tinggi. Apa saya kumpul dengan orang-orang bermasalah ya? Sekali lagi, coba tolong dengar baik-baik. Siapa yang tidak punya masalah, angkat tangan tinggi-tinggi. Garuk-garuk tak kira angkat tangan. Ternyata saya kumpul dengan orang-orang bermasalah ya. Sekali lagi saya tanya. Tidak ada seorang pun yang tidak bermasalah. Nah ini orang bermasalah ini. Ini gereja bermasalah ini, Pak Heru tanggung jawab ini. Bagaimana masalah tanpa masalah? Jangan pergi ke Pegadaian. Nah, ternyata kita adalah kumpulan orang-orang bermasalah ya. Saya nggak tahu permasalahannya masing-masing mungkin. Tetapi kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan menolong orang-orang bermasalah ini. Dan Roh Kudus telah dicurahkan sebenarnya. Dan masing-masing kita menyadari, yakin benar bahwa telah dipenuhi oleh Roh Kudus dengan bahasa-bahasa baru. Ada Bu Mita tadi dengan bahasa roh. Ada orang-orang tertentu dengan bahasa kasih. Ada orang-orang tertentu dengan bahasa-bahasa yang lain. Saya menyaksikan seorang teman saya, dia enggak lulus SD malah. Dia didoakan oleh seseorang dan kemudian dia fasih berbahasa Inggris dan dia menjadi translator. Kemanapun orang ini pergi, jadi dia yang menerjemahkan. Saya ngerti ada beberapa orang yang oleh karena Roh Kudus, maka terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Saul yang tatkala ketemu dengan Samuel diingatkan, ini kalau kamu terima tanda ini, lakukan apapun juga, maka itu akan berhasil. Dia mengerjakan segala sesuatu dan dibuat berhasil. Sampai orang-orang kebanyakan bertanya-tanya, apakah Saul juga keturunan atau rombongan salah satu dari nabi? Sehingga semua orang perhatikan, aneh juga ini, orang kok bisa berubah demikian rupa. Saya percaya Roh Kudus memampukan semuanya itu. Roh Kudus menyanggupkan kita. Karena memang diingini oleh Tuhan. Supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain yang membuat setiap kita, bahkan dengan diri kita sendiri kaget.
kok aku bisa seperti ini. Jangankan orang lain, diri sendiri juga kaget, kok aku bisa berkata-kata seperti ini. Dengan bahasa-bahasa hikmat yang dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan bahasa-bahasa iman yang kemudian tatkala itu dikatakan itu jadi. Tapi berapa banyak di antara kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang kemudian sepertinya tidak ada perubahan sama sekali. Hingga masing-masing orang seringkali frustasi, capek dengan dirinya sendiri. Ada beberapa di antara mereka melompat dan kemudian percaya dengan kepercayaan yang lain. Sampai membuat kita semua juga kaget, kok iso ya, kok seperti itu. Nah, mungkin bukan Roh Kudus, sungguh-sungguh Roh Kudus. Atau kuda lumping mungkin saudara yang membuat orang itu berbeda. Nah, yang saya maksudkan adalah tatkala Anda dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya muncul iman yang semakin kuat. Muncul keberanian yang membuat orang itu bahkan seringkali tidak menggunakan akal pikirannya. Karena dia digerakkan, didorong. Dan memang tidak akan pernah merugikan orang itu. Bahkan langkah-langkah berikutnya seolah-olah berkat itu dicurahkan. Menempati janjinya Tuhan yang katanya orang yang mencari kerajaan surga dan kebenarannya, maka Tuhan itu akan melimpahi. Memberikan bonus-bonus yang tidak terkira banyaknya. Membuat orang itu memiliki keyakinan penuh kepada pribadi Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan melalui karya hebat yang membuat orang itu memiliki iman yang secercah kehidupan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau Anda perhatikan yang dialami oleh wanita ini tidak beda dengan kebanyakan kita yang bermasalah. Permasalahan yang dimunculkan dari perempuan ini, dia memiliki ujian, memiliki tantangan, punya masalah, yaitu anak yang mungkin satu-satunya. Dia bukan orang yang ecek-ecek, orang ini kaya. Kelihatan kaya dari mana? Oleh karena anak perempuan yang sakit itu ada di tempat tidur, bukan ditilam. Di tempat tidur itu membahasakan memang orang ini adalah orang yang mampu, tapi dia punya masalah. Masalahnya adalah anaknya kerasukan setan. Siapa yang merasa pernah kerasukan setan, angkat tangan. Yang punya pengalaman kerasukan setan. Ada satu, karena dia pemain kuda lumping dulu ya. Itu mesti harus kesaksian bagaimana rasanya kerasukan setan gitu saudara ya. Itu enggak gampang. Saya cerita kepada saudara percaya atau tidak, tatkala saya itu hanya mempersiapkan untuk doa kelepasan. Saya pegang gitar, pendeta saya nyembah, tiba-tiba gitarnya meletik. Bukan orang yang kita akan layani yang bermanifestasi. Malah saya yang bermanifestasi. Kadang sadar, kadang enggak. Setan itu membuat kita sadar dan enggak. Nah, sadar terus kan itu baik. Tapi kalau enggak sadar terus kan itu setan, kesetanan saudara. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak. Lebih dari 12 jam saya dilayani. Rasanya setelah selesai itu lemes dan kemudian tidak berdaya. Saya berkata, enggak enak kerasukan setan. Kalau kemasukan Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus itu enak. Membuat kita tidur dan sadar banget. Tatkala Roh Kudus turun ke atas kita, kita penuh kesadaran. Dan kemudian kita bisa berbagi hidup secara luar biasa. Yang dialami oleh anak perempuan ini, bagaimana kerasukan setan diperlakukan secara sesuatu yang membuat orang ini menderita. Dan kalau Anda perhatikan, perempuan ini bermasalah karena pada saat dia datang kepada Yesus, alamat tepat. Tetapi hari itu Yesus sedang gak mood saudara. Dia sedang tidak ingin dijumpai oleh seorang pun. Sehingga pada saat orang ini teriak-teriak,
seperti dibiarkan. Masalah yang kedua, seolah-olah Yesus itu diam dan enggak peduli. Mungkin beberapa saudara pernah mengalami, udah teriak-teriak sama Tuhan, sudah doa dan berpuasa kepada Tuhan supaya dapat perhatian Tuhan. Seolah-olah Tuhan cuek, saudara. Pernah dicuekin Tuhan? Saya berharap tidak ada seorang pun mengalami seperti itu. Malu enggak? Teriak-teriak. Dan kemudian murid-muridnya malah berkata, diam loh. Ngomong sama Yesus, Tuhan suruh dia nyingkir, teriak-teriak terus, ganggu. Ini Tuhan mau istirahat nih, sudah sekian hari pelayanan. Itu sebabnya Tuhan gak mau, dia merahasiakan diri, gak ingin ketemu seorang pun. Dan kemudian permasalahan yang berikutnya kalau Anda perhatikan, dikatakan bahwa perempuan ini orang bukan Yahudi. Yesus itu seolah rasialis gitu, saudara. Dia berkata, aku ini diutus kepada domba-domba Israel secara khusus gitu. Kita bisa demo tuh, Yesus rasialis ya gitu, saudara. Dan membuat orang ini merasa tertolak seharusnya. Harusnya dia mundur teratur. Oleh karena keadaan yang seperti itu, sudah ada masalah, dan kemudian dia sendiri dikatakan Yesus saat itu sedang tidak mau ketemu dengan dia, dan kemudian dia disebut sebagai orang yang bukan Yahudi, memang dia adalah orang Kanaan, Sirofenisia, yang dimana dia termasuk bilangan orang yang tidak sebangsa dengan mereka. Tapi iman itu, keberhasilannya itu ditentukan oleh diri sendiri, bukan orang lain. Keberhasilan iman tergantung kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Kalau Anda perhatikan, perempuan ini semakin ditolak, semakin berteriak. Perempuan ini sekalipun dibiarkan oleh Yesus, dia datang terus. Dia mau mendapatkan sebuah perhatian dari Yesus. Sekalipun dia tahu Yesus rasialis, tapi dia tahu ada secercah harapan yang itu bergantung kepada dirinya sendiri. Dia bergerak terus, dia bergerak maju. Murid-muridnya menolak dia, mengusir dia, tapi dia enggak peduli. Dia jalan terus. Kalau Anda perhatikan, iman itu membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Iman itu membutuhkan keteguhan jiwa. Iman itu membutuhkan perkataan percaya dan berkata-kata. Dia tidak hanya berhenti tatkala ditolak, dia maju terus. Nah, bagian-bagian ini yang saya ingin kita semua memperhatikan untuk kita belajar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin satu hari Anda tidak ada teman, kelompok, sel, ataupun komunitas yang tidak mensupport Anda. Orang yang Anda harapkan akan menolong, orang-orang itu tiba-tiba nyingkir dari hidupmu. Namun karena Anda ngerti bahwa iman itu tidak dipengaruhi oleh orang lain. Iman itu berhasil oleh karena diri sendiri yang memiliki keteguhan, yang memiliki kerendahan hati, yang memiliki pengertian akal budi, yang memiliki keyakinan untuk berkata-kata, akan merubah segalanya. Bagian-bagian ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Ujian apakah yang saat ini Anda hadapi? Masalah apakah yang saat ini sedang engkau pergumulkan? Kalau perempuan ini permasalahannya adalah anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Saya pernah melihat orang itu
yang sedang kerasukan setan itu bisa terbanting ke sana, banting ke sini. Dan kemudian sekujur badannya hancur. Bahkan keluar darah yang sangat mengerikan. Dan berkali-kali setan itu mencoba untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dengan berbagai macam cara. Merusak secara tubuh, merusak secara mental. Merusak akan iman. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia ngerti Yesus adalah sumber jawaban. Sekalipun dia punya masalah, dan hari itu seolah-olah Tuhan tidak ada mood untuk memberikan pertolongan. Dia teriak-teriak tidak dipedulikan. Tapi semakin dia tidak diperhatikan, maka orang ini semakin mendesak, semakin berseru-seru. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita, dia sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dengan pada saat dia sujud menyembah, apa yang dikatakan oleh Tuhan, lihat bersama-sama dengan saya di dalam Matius pasal yang ke-15 tadi, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 27. Dikatakan Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu, saudara, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau Injil Markus sebutkan, dia mengungkapkan bahwa anjing itu makan remah-remah yang dibuang oleh anak kecil itu. Ada orang-orang seperti anak kecil yang sesungguhnya menerima anugerah yang begitu luar biasa, tetapi tidak pernah menghargai anugerah itu. Apa anugerah itu? Anugerah keselamatan, anugerah hak untuk menjadi anak, anugerah yang dimana Tuhan telah mengirimkan penolong yaitu Roh Kudus. Nggak pernah diajai omong Roh Kudus itu. Mungkin orang itu sudah terbiasa, percumalah kita datang kepada Tuhan. Berdoa juga enggak didengar. Enggak pernah ngerti bahwa itu bagian dari sebuah proses, katakan sebuah proses. Pada saat orang itu mengalami proses, itu enggak enak. Tapi Tuhan suka dengan proses. Karena sebuah proses itu mendewasakan orang itu. Sebuah proses itu akan membuat orang itu semakin kenal akan jalan-jalan Tuhan. Semakin mengerti akan isi hati Tuhan. Semakin membuat orang itu semakin dewasa dan mengenali akan pribadinya yang luar biasa itu. Saudara, yang saya mau sampaikan buat kita, jangan sekali-kali mengabaikan akan anugerah Tuhan. Seperti anak kecil yang kalau diberi dia tidak menghargai pemberiannya karena dirasa ini enggak cocok. Padahal sang pemberi tahu kamu paling cocok itu pakai ini. Sang pemberi tahu bahwa kamu itu paling bagus pakai ini. Dan orang ini harus menyesuaikan begitu lama sampai akhirnya baru ngeh, oh ini yang sebenarnya yang saya butuhkan. Satu kali saya bermain-main dengan seekor semut. Ada gula, ada semut, ternyata belum tentu. Satu kali saya buat kalangan kecil dengan tangan saya. Saya taruh semut di kalangan tangan saya itu. Lalu kemudian saya taruh gula. Saya pikir saya desak semut itu mendekati akan gula itu. Apa yang dilakukan? Dia mencoba lari keluar dari gelanggang
dari tangan yang saya bentuk itu. Dia keluar, saya ambil lagi, saya taruh. Saya ambil lagi, saya taruh. Sampai akhirnya saya jengkel, tak taruh sambil tak gecat gitu. Akhirnya dia mati di atas gula yang saya siapkan. Mungkin Anda ketawa diri saudara sendiri ya. Karena apa? Sesungguhnya Tuhan telah menyediakan yang terbaik buatmu. Untuk Anda menikmati apa yang memang menjadi kebutuhan kita. Tapi hari itu karena enggak ngeh, maka kita tidak menghargai akan pemberian-pemberian itu. Maka kita tidak bisa mengucap syukur. Pernahkah Anda bersyukur sambil memandang wajah itu, saudara? Aku bersyukur punya istri yang cantik jelita seperti kamu. Walaupun bentuknya sudah berubah dari yang sekian puluh tahun yang lalu. Tapi hatinya, kasihnya, perhatiannya, mengucap syukur. Beberapa saudara tertawa karena mentertawakan diri sendiri. Iya, kenapa enggak seperti itu? Pernahkah Anda mengucap syukur tatkala Tuhan kirimkan berkat dan kemudian kok koyok ngene meneh ya? Atau Anda berkata, puji Tuhan, luar biasa Tuhan berkati saya. Saya ingat ada seorang teman sekarang sudah almarhum. Setiap pagi dia keluar dari ruangan rumahnya, kemudian keliling di seluruh Greenwood ini. Entah 2, entah 3 kali, kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore. Dia ngomong sama saya, saya bersyukur Pak, setiap pagi saya menemukan uang 2 juta rupiah minimal. Saya pikir, wah kamu kaya dong, setiap pagi keluar kemudian terima uang 2 juta rupiah. Lalu dia membahasakan bahasa yang saya bingung tadi. Dia berkata, Anda tahu, setiap kali orang sakit membutuhkan oksigen itu mengeluarkan uang 2 juta rupiah. Kita itu diberikan anugerah setiap pagi keluar, bisa menghirup udara bebas, itu 2 juta free, saudara. Ngomong sama sebelahnya, mau enggak 2 juta free? Setiap pagi keluar, hanya 30 menit jalan-jalan menghirup udara di sekitar kita. Kadang kita tidak pernah bisa mengucap syukur oleh karenanya. Kita mikirin masalah karena itu kebutuhan. Sampai murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan maukah engkau memulihkan akan bangsa Israel, kerajaan Israel sekarang? Tuhan berkata, kamu gak perlu tahu akan hal itu. Itu bukan bisnismu, itu bisnis daripada Bapa sendiri. Tetapi ini yang harus kamu perlu, yaitu kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kamu akan terima roh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dimanapun kamu berada, kamu akan menjadi saksiku. Tidak terbatas di suatu tempat, tapi dimanapun kamu ditempatkan, kamu dilemparkan, kamu ditaruh dimanapun. Bahkan Alkitab berkata, kalau itu padang gurun akan menjadi tempat yang bersumber mata air dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Ngomong sama sebelahnya, sadarkan aku. Ngomong sama sebelahnya, sadarkan aku. Karena di mana Anda ditempatkan, di situ ada sebuah perubahan. Karena roh Tuhan yang telah turun dalam hidupmu, Anda akan bergerak untuk melihat akan perbuatan-perbuatan ajaib. Kalau belum, nantikan, tanya kepada Roh Kudus, Tuhan apa yang Kau rindu untuk aku perbuat hari-hari ini. Sebab sesungguhnya Engkau sumber, sang inisiator yang dibutuhkan oleh lingkungan kami. Saya percaya Tuhan akan lakukan jauh lebih dari apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Yang terpenting di mana pada saat Anda dan saya melakukan, mewujudkan iman itu, dimulai dengan sikap kerendahan hati, rela menyembah di hadapan Tuhan. Walaupun hari itu Tuhan seolah-olah enggak mood, datang kepada Tuhan dengan rendah hati, sembah Dia, tinggikan Dia, tanya kepada pribadinya, Tuhan,
apa yang engkau rindu untuk aku perbuat di hari ini. Sebab janjinya berkata, selalu baru setiap pagi berkah setiamu. Anda seringkali nyanyikan, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Lagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Refnya, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saya percaya itu yang tidak membuat orang itu bosan. Karena kasih Tuhan itu tak habis-habis rahmat-Nya. Dia tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dari hati, disediakan bagi orang-orang yang percaya. Apakah saudara orang percaya? Biar kita memiliki iman yang akan membuat Anda dan saya memiliki kesejahteraan kehidupan yang akan datang. Yang berikutnya saya perhatikan, ada sebuah keteguhan jiwa. Dia bukan orang baperan, saudara. Orang beriman, orang itu tidak baperan, tidak dikontrol oleh perasaan. Bahkan kita percaya, iman itu dia percaya sekalipun belum melihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun tidak kita lihat, kita berkata ini bukti. Sudah ada. Apa itu? Sesuai dengan iman saya, kepercayaan saya. Tuhan menunjukkan. Dan disitulah keteguhan jiwa. Bahkan disebutkan di situ, orang ini memiliki pengertian dengan akal budinya. Karena dia tahu, kalau dia adalah raja di atas segala raja, kalau dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, kalau dia adalah sumber dari segala ciptaan, maka hanya melakukan untuk ngusir setan ini bukan masalah buat dia. Untuk ngusir permasalahan ini enggak masalah buat dia. Dia tidak berpaling kepada pribadi yang lain. Matanya hanya tertuju kepada Yesus. Ini orang bisa menyelesaikan permasalahanku. Dia enggak bosan-bosan sekalipun diusir. Dia datang dengan meneguhkan jiwanya. Dia meneguhkan kepercayaannya. Dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai Tuhan berkata, dalam Injil Markus disebutkan di sana, Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara perhatikan ini. Dalam Injil Markus disebutkan, karena kata-katamu, maka sekarang ini anakmu sudah sembuh. Setan itu keluar dari hidupnya. Rupanya kata-kata kita yang kita sampaikan, keyakinan kita, iman itu adalah kata-kata yang oleh kitab Roma dikatakan percaya dan berkata, percaya dan berkata, percaya dan berkata. Karena percaya maka orang itu dibenarkan, karena berkata-kata maka orang itu diselamatkan. Coba tangannya gini. Karena percaya dalam hati maka orang itu dibenarkan, dengan mengaku dengan mulut maka orang itu diselamatkan. Percaya dan berkata, percaya dan berkata, percaya dan berkata. Percaya diselamatkan,
percaya dibenarkan, mengaku berkata-kata diselamatkan. Dan ini orang tuh terus datang kepada Tuhan. Sampai Tuhan berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dan anakmu telah sembuh. Ini hebat. Nah, banyak orang nggak perhatikan keyakinan dan perkataan. Waktu Anda yakin percaya, maka Anda dibenarkan. Dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu, maka itu akan menyelamatkan. Membuat itu sesuatu akan terjadi. Yesus nggak perlu datang numpang tangan orang itu, saudara. Yesus nggak perlu datang untuk ngusir setan. Perkataannya, firman Tuhan berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dalam Injil Matius menyebutkan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Banyak kita kan berkata, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Padahal Tuhan ingin kehendakmu yang jadi. Orang beriman dilihat imannya. Janjani kehendak dia itu atas dasar kepercayaannya atau enggak sih? Kalau kita memiliki keyakinan, kepercayaan, maka Tuhan melihat. Pada saat kita berkata, Tuhan aku percaya, maka Tuhan melihat, biar sesuai dengan imanmu. Sekali lagi dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke 15 tadi. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-34. Pernyataan yang sama. Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Permasalahan apapun juga, hari ini temukan permasalahan spesifik yang menjadi pergumulanmu. Yang mungkin kita berkata, Tuhan, aku mau percaya apa yang Tuhan janjikan. Engkau menyediakan segala keperluanku. Aku mau percaya Engkau Tuhan yang melihat kebutuhanku, keperluanku jauh daripada apa yang aku lihat dari diriku sendiri. Penglihatan Tuhan itu tertuju atas kehidupan kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada saudara, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Permasalahannya adalah apakah kita itu sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati. Apakah kita sungguh-sungguh memberikan kesempatan untuk Dia bekerja dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh meyakini akan firman-Nya yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang tatkala kita berdoa, wis lah terserahlah Tuhan mau ngasih apa enggak. Ya Tuhannya pengen memberi sebenarnya. Tapi sikap kita yang kemudian tidak memperhatikan akan sikap kita, akan perkataan, akan pernyataan kita. Sehingga berkat yang akan datang dan kemudian meninggalkan kita. Satu kali saya berbincang dengan almarhum Pak Petrus. Dia berkata, kamu tahu enggak, ada orang-orang tuh hidupnya kok kurang teguh. Apa yang dimaksud kurang teguh? Dia ini sebenarnya orang diberkati. Dan ada seseorang tuh telah mempersiapkan diri. Dan Tuhan tuh telah mempersiapkan orang itu untuk memberkati orang ini. Dan pada saat dia bawa segepok uang gitu, untuk memberikan kepada orang ini. Tiba-tiba ketemu
Tapi tiba-tiba dilupakan. Ngobrol dari A sampai Z, kemudian selesai, dia pulang sampai di rumah, loh aku tadi kan pengen ketemu dia, ingin memberkati dia, sampai berkatnya itu dibawa pulang. Berhari-hari itu orang itu mau ketemu dengan orang ini, begitu ketemu lupa, begitu ketemu lupa. Ternyata orang yang akan diberkati ini kurang tekun, kurang sungguh-sungguh dalam doa. Kurang yakin apa yang didoakan itu akan terlaksana. Sehingga Tuhan itu membuat lupa orang ini. Sampai akhirnya ketemu dengan seseorang yang berbeda. Dan uang itu yang semestinya untuk orang itu beralih dengan orang ini. Saudara, berkali-kali saya mendengar kisah itu dan saya perhatikan, mungkin itu salah seorang dari antara kita, di mana mestinya berkat itu tersalurkan dalam hidupmu, tapi kurang teguh dalam iman, kurang teguh dalam doa, kurang sungguh-sungguh dalam doa. Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan sungguh-sungguh didoakan apa, saudara? Besar kuasanya. Yang dimaksudkan besar kuasanya itu sanggup menggiring berkat yang menjadi jatah kehidupan. Dia sanggup mengerjakan bahkan dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Sehingga hidupmu akan menjadi beruntung dan apapun yang kau kerjakan berhasil. Dalam kelompok pendeta kami, saya itu memperhatikan sepasang suami istri. Setiap kali ada undian, setiap kali ada gift gitu ya, ini orang selalu dapat. Saya berkata, ini orang tuh bejonan. Kemana-mana dia pergi, dia masih dapat. Kemana saja, di dalam acara apa saja. Sampai saya sama istri saya ini cilang-cilang perhatikan. Kalau pas ada pembagian gitu, lihat ini orangnya ada enggak. Nek orang itu ada, pasti dia kepanggil. Padahal begitu banyak orang kan saudara, banyak orang yang enggak mungkin lah orang itu kemudian dengan sengaja memunculkan namanya. Kartunya kan kumpulkan begitu banyak. Tapi suami istri ini, kalau enggak suami istri, kalau enggak istri anak gitu, muter gitu terus saudara. Itu bejonan, kemana-mana itu bejo. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ada orang-orang yang rasanya kayak ngalami kesialan-kesialan. Mestinya jatah sudah di depan mata, mestinya tinggal ngambil. Kok tiba-tiba seperti burung terbang begitu saja. Sehingga apa yang semestinya dia dapatkan, hari itu seolah-olah membuat hari yang paling sial buat dirinya. Hari ini kita berdoa bersama-sama, mematahkan akan semua roh kesialan itu. Sebab Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita, yang akan membuat Anda dan saya berhasil. Izinkan Tuhan bergerak, izinkan Tuhan itu berkarya dalam hidupmu. Lebih sedikit tekun, kerjakan dengan ketaatan, lakukan sesuatu yang baik. Saya merenungkan hari-hari ini yang saya alami. Itu saya flashback ke sekian puluh tahun yang lalu. Saya berkata, ini hasil taburan saya di masa-masa lalu. Kalau taburan saya jelek, maka saya menghasilkan yang jelek. Kalau taburan saya dulu baik, maka saya menghasilkan sesuatu yang baik. Bukan hanya nanti di surga, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan sementara kita ada yang di muka bumi ini. Dari apa yang kita tabur di masa-masa lalu. Kalau Anda ingin menuai buah durian hari ini, maka minimal 10 tahun yang lalu Anda menanam pohon durian. Sehingga kita menuai hari ini. Tapi mungkin beberapa saudara berkata, Pak, pohon durian kan, buah durian kita bisa beli dengan uang kita sendiri. Ya, kalau memang punya uang saudara ya. Tapi tidak anugerah Tuhan kita bisa beli dalam waktu yang sesingkat itu. Tuhan rindu masing-masing kita
untuk lakukan perbuatan-perbuatan baik yang suatu hari akan membuat saudara dan saya memperoleh hasilnya. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini. Bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Apakah saudara diberkati? Saudara, milikilah iman. Imanmu dan imanku yang membuat kecerahan masa depan kita. Imanmu dan imanku yang membuat Anda memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Karena Tuhan Yesus telah memberikan semuanya. Dia telah memberikan segala sesuatu yang Anda dan saya perlukan. Dan Dia mengerjakan jauh lebih dari apa yang Anda harapkan. Nyanyikan bersama-sama, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Nyanyikan bersama-sama. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku selamanya. Ya Tuhan, Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Tuhan, kami mau percaya dalam tangan-Mu dan pengaturan-Mu, Engkau telah menetapkan jalan-jalan orang benar. Bahwa setiap kami masuk dalam rancangan yang Tuhan telah siapkan. Jangan izinkan kami melangkah dalam langkah-langkah yang keliru. Minta Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan membimbing serta menguatkan pada saat kami mengerjakannya. Roh-Mu yang hebat itu telah Engkau berikan kepada umat-Mu ini, supaya kami dituntun dan hidup dalam kebenaran-Mu. Saudara, siapkan perjamuan Tuhan yang telah dibagikan.
Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan telah kerjakan. Jangan izinkan sebuah sikap seperti kanak-kanak yang tidak peduli akan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Maui segala sesuatu sekecil apapun, sebab itu akan jadi yang besar. Alkitab berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka apapun yang ada yang kau rindu, itu akan terjadi. Firman Tuhan berkata, tubuhku ini yang harus dipecah-pecahkan, supaya engkau yang terpecah disatukan kembali. Kami bersyukur Tuhan untuk dagingmu yang benar-benar makanan dan darahmu yang benar-benar minuman. Di hari tatkala engkau berkumpul dengan murid-muridmu, engkau berkata, dagingku aku pecah-pecahkan buat penyelamatan akan jiwa-jiwa. Hari ini Tuhan kami terima tubuhmu, daging yang telah engkau pecahkan, memberikan kesempatan untuk kami menyatu dengan engkau sendiri. Katakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, dagingmu Tuhan menundukkan dagingku. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan bersama-sama. Demikian juga dengan darah Yesus. Yang Tuhan berkata, darahku adalah benar-benar minuman. Darah perjanjian yang baru, yang telah dimeteraikan oleh karena kasihnya, oleh karena cintanya. Kita terima darah Tuhan. Darah yang adalah nyawanya sendiri, yang diberikan kesempatan buat masing-masing orang percaya untuk menyatu dengan Dia. Tatkala engkau meminumnya, sama seperti aku menyatu dengan Bapa, demikian juga engkau menyatu dengan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan darahmu Tuhan menundukkan jiwaku. Kita minum bersama-sama. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, hidup karenamu, dan hanya untuk, katakan dengan iman bersama-sama, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, hidup karenamu, dan hanya aku percaya, Yesus aku milikmu, hidup karenamu, dan hanya untuk Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku hidup karenamu, dan hanya sekali lagi katakan, Yesus aku percaya. Surya karala pata karala pasikiata karala pata karala enta karala provo sikiata karala pasikiata karala pata karala. Ya Tuhan, hidup karenamu, dan hanya untuk selama
menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan, Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku hidup karenamu, dan hanya ku hidup karenamu, ku hidup karenamu, dan ku hidup karenamu, ku hidup karenamu, dan hanya untukmu. Selamanya. Hamba percaya Engkau mendengar komitmen yang disampaikan oleh gerejamu di tempat ini untuk hidup oleh karenamu, menyembahmu selama-lamanya. Tuhan Roh Kudus, tolong buat anak-anakmu ini senantiasa ada dalam jalan-jalanmu. Hamba berdoa, biarlah kasih dan rahmat-Mu yang memampukan semua itu terjadi. Sebentar kami juga akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Kau berbicara pada masing-masing kami, dalam taatan kami mengerjakannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang akan disampaikan lewat media. Tuhan untuk kita berdoa mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau yang telah membantu menunjukkan akan arahan, bahkan memampukan setiap pribadi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu. Saudara, kedangkan tangan-Mu, dialah Engkau pulang dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan-Nya yang dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan Engkau menanti-nantikan Dia dengan sabar, bergerak, berjalan, berlari, bahkan terbang dengan kekuatannya sendiri. Itu terjadi oleh karena iman-Mu yang melekat kepada Dia yang sumber kehidupan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus
Dan semua kita yang diberkati berkata, amin.